Kemudian juga harus tetap bertanggung jawab dan harus tetap disiplin. Itu dari pelajaran PKN ya. Karena PKN itu mengutamakan pembelajaran sikap. Nah, adapun pada hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pembukaan. Sekarang kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Sudah rapi, bajunya rapi semua, tidak ada sampah ya. Ibu senang kalau pembelajaran itu tidak ada sampah. Kemudian selanjutnya kita pada hari ini akan melakukan diskusi ya, dengan diskusi kelompok dan diskusi kelas melalui pembelajaran Broken Triangle atau kartu segitiga ya. Nah, kita akan berkumpul dalam satu kelompok 4 orang. Semua ada 9 kelompok ya. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? Ya. Dipersilakan nanti ya, dipersilakan nanti untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Nah, setiap kelompok akan diberi kartu oleh ibu ya, kartu segitiga ini. Kemudian nanti dibahas ya, disusun dulu, diperlombakan dulu. Siapa yang dapat juara pertama itu akan mendapatkan door prize hadiah ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah punya sang juara yaitu kelompok 3. Nah, sekarang kelompok berapa yang akan jadi juara? Pokoknya nanti semuanya akan diberikan hadiahnya. Nah, kemudian ya dalam permainan nanti akan diberi apa-apa ya, aba-abanya 3 hitungan. Hitungan ketiga baru boleh untuk apa namanya? Ya, kalian kemudian menjelaskan proklamasi kemerdekaan, menjelaskan proses perumusan pembukaan undang-undang, menjelaskan perumusan proklamasi kemerdekaan RI, menghubungkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan proklamasi kemerdekaan. Kemudian menjelaskan pokok-pokok pikiran yang tergandung dalam alinea 1 sampai dengan 4. Jadi di alinea 4 itu terdapat tujuan negara dan juga terdapat Pancasila yang sekarang dipergunakan. Baik, kita mulai permainannya. Saya bagikan dulu ya. Ya, silakan berhadapan. Kelompok 1, kelompok 8. Betul sudah? Nah, ya betul sudah. Berarti kelompok ketiga lagi ya. Luar biasa. Soal tadi, kemudian nanti didiskusikan. Silakan kerjakan. Ya.
Sebutkan pokok pikiran keempat. Jawabannya pokok pikiran keempat yakni negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang kira sama? Pertanyaan ya cuma. Oh ya salah kok. Ya. Assalamualaikum. Saya Sirajuddin dari kelompok 9. Saya mau bertanya, kan itu teh berbunyi tadi teh apa? Ya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berasal dari mana itu? Berasal dari mana? Sumbernya dari pembukaan udah dari mana? Dari Pancasila silanya 1 dan 2. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bagaimana pembukaan pendidikan UD 1945 dan bagaimana sistem matematika UD 1945 terdiri atas 4 aliena keempat, aliena keempat, kecantuman Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Ya. Persatuan itu sila ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab soal yang apa makna pembukaan alinea 1 sampai dengan 4. Ini akan dibacakan oleh Fitri. Pembukaan kedua, kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan merupakan hadiah dari penjajah. Penguasaan hasrat hanya dengan kesatuan Indonesia. Sekian dari kelompok 4 apa yang kemarin dan ada yang ditanyakan? Ya, sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisikan 4 anggota yang terdiri dari Muhammad Albar, Muhammad Yasin, Muhammad Hilmi, Muhammad Padika, yang akan menjawab soal nomor 5, soalnya tujuan negara Pancasila terdapat pada alinea keberapa dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hasil diskusi kami menyatakan bahwa tujuan negara Pancasila terdapat pada alinea keempat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbunyi di mana? Alinea keempat yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia dan untuk memajukan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu perintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Lanjut ya Dewi mana? Namanya Dewi teh. Namanya Dewi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang dibahas dalam satu sertifikat tadi. Nah, nomor 1 ya kesimpulannya ya. Sebutkan pokok pikiran yang keempat di sana. Itu ketuhanan yang maha. Jadi pokok pikiran yang keempat dalam menentukan bebas Tuhan adalah ketuhanan. Kita mulai kembali ke 1. Soalnya apa lagi ya? Apa lagi tadi bagian? Ya. Jadi yang pertama beda dengan Pancasila ya. Kalau Pancasila 1 Tuhan Yang Maha Esa, 2 manusia. Ini pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan ini turun 1 per 2 selanjutnya coba tolong gantiin ucap pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan yang dunia harus dihapuskan agar tidak sesuai dengan pentingnya kemanusiaan dan pentingnya keadilan. Dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan yang Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia merdeka dengan kini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka disusunlah kemerdekaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan suatu pemerintahan negara Indonesia yang yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawatan kewakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya sudah.